matahari, sejarah manusia timbul dan tenggelam. Tinggalkan jutaan hikmah dan tanda-tanda ketuhanan. Dalam kelebatan rimba, terjal dinding batu atau kedalaman samudra, bahkan lewat penemuan kecil sekalipun. Orang sufi berkata, "Pergilah kamu ke ketinggian, agar kamu bisa bercermin pada luasnya kuasa Allah Tuhanmu, dan kamu bisa bertanya, pantaskah kita bersombong di muka bumi?" Pemirsa, kali ini kita akan bertualang di alam liar yang mungkin hanya memiliki mitos sejarah. Iya, sekarang kita akan mendaki sebuah gunung yang katanya sangat erat hubungannya dengan sejarah Bung Karno. Sejarah ataupun mitos, kita akan mendatanginya. Kita mau lihat dan kita mau ambil hikmah dari tempat yang katanya indah banget. Sebuah petualangan kembali dimulai dari Riau dan Sesak Jakarta menuju selatan Tangerang. Sebuah rahasia alam mungkin tengah menunggu. Gunung Munara di ujung barat Bogor demikian menggoda. Keberadaannya yang kerap dikaitkan dengan Bung Karno yang kabarnya pernah tinggal selama 40 hari di dalam sebuah goanya yang kecil saat hiruk-pikuk revolusi bergolak di negeri ini pada tahun 1945 akan menggoda petualang manapun untuk membuktikannya. Bahkan kabarnya, kalau Gunung Munara juga sebagai tempat persinggahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam perjalanannya dari Cirebon menuju Banten saat beliau menyebarkan agama Islam. Sejarah dan mitos memang seringkali samar saat ada data maupun peninggalan sebagai bukti. Yaudah, kita lihat aja nanti. Di keluasan bumi yang bagai tanpa batas, memang ada jutaan tempat istimewa telah begitu ajaib membentuk seorang manusia menjadi tokoh besar dalam sejarah. Bisa jadi ia sebuah gunung, sebuah padang gersang, hutan rimba, atau sebuah goa. Dan satu tempat itu kini telah membangkitkan rasa penasaran 3 wanita petualang untuk sesuatu petualangan yang baru. Lepas dari keramaian kota, kendaraan kini merayapi jalanan buruk di pinggiran Bogor menuju pedesaan melintasi padang, hutan, dan perkebunan. Mendekati tempat yang dituju, alam pegunungan mewarnai perjalanan. Jiwa disentuh oleh deretan puncak gunung yang membiru. Sebelum tengah hari, perjalanan telah tiba di perkampungan terakhir menuju Gunung Munara. Alhamdulillah pemirsa, kita udah nyampe nih. Kita bener-bener pengen ngeliat goa tempat Sultan Maulana Hasanuddin menabatkan kudanya. Mudah-mudahan kita juga cepet ketemu sama goa kecil tempat Bung Karno dulu. Katanya sih goanya kecil banget. Tahu nggak? Banyak orang sering bilang kalau di sana banyak banget ular besar. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Kita langsung mau naik nih. Mungkinkah ketiganya akan mendapati sebuah sejarah besar, ataukah sesuatu memang tengah menunggu? Pendakian mungkin akan menjadi amat berat. Gunung Munara adalah gunung kecil di barat Bogor dengan tinggi hampir 500 meter. Di kakinya terhampar persawahan, perkampungan, sungai, dan dataran rendah yang luas. Lerengnya ditumbuhi hutan tipis dari aneka jenis bambu, pohonan tropis, dan semak belukar. Gunung Munara terbentuk oleh tumpukan bongkahan batu besar yang menyembul di hampir semua bagian hingga ke puncaknya.
Di beberapa bagian, tumpukan itu membentuk beberapa goa serta kolam yang terbentuk oleh proses geokimia selama ratusan tahun. Beberapa pohon fikus raksasa memayunginya. Kabarnya, alam Gunung Munara telah mampu menempa dua tokoh besar seperti Bung Karno dan Sultan Maulana Hasanuddin dalam membentuk sebuah negara. Kabar itu menceritakan bahwa sesaat sebelum teks proklamasi dikumandangkan, Bung Karno melakukan tirakat di sebuah goa kecil di gunung ini, bermunajat pada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan untuk membebaskan bangsanya dari belenggu penjajah. Sultan Maulana Hasanuddin di Cirebon sampai atau dongkap ke karamat Gunung Munara, nyata maksudnya arek tirakat nerangkeun waktu nyata rabatna di atau tirakatnya di Gunung Munara segitu. Terus Bung Karno ge sami itu tahun 43 teh anjeunna nyata tirakat nya. Nah di tempatna anu disebutkan Guha Suci. Saat inilah kabarnya Bung Karno berjumpa dengan seorang wanita misterius bernama Nyi Denok yang banyak memberinya wejangan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, 3 wanita petualang kini berhadapan dengan medan pendakian yang makin berat dan hari makin terik. Dinding batu yang menjulang seakan tersenyum menantang. Kelelahan tak terbantahkan. Pemirsa, ternyata lumayan melelahkan banget perjalanannya. Untung medannya nggak terlalu terjal. Tapi sebentar lagi kita bakalan sampai di Gua Gedogan Kuda, tempat kuda Sultan Maulana Hasanuddin ditambatkan saat beliau istirahat. Yuk. Menurut cerita banyak orang, dulu Gunung Munara adalah jalur perlintasan orang-orang dari timur Jawa Barat menuju Banten. Karena itu, di sini pula Sultan Maulana Hasanuddin, putra mahkota Kesultanan Cirebon, anak Sunan Gunung Jati ini, beristirahat dan terkesan oleh keindahan gunung yang kabarnya sangat mempesona ini. Selain Goa Gedogan Kuda, di gunung ini banyak terdapat tempat-tempat yang diistimewakan banyak orang. Mulai dari Taman Belek yang sekarang hanya berupa kolam kecil di atas batu. Lalu ada Taman Putri, sebuah kolam di puncak gunung yang terbentuk oleh erosi air. Di sebuah bongkahan batu, ada sebuah ceruk kecil berbentuk telapak kaki. Sebagian orang meyakini itu sebagai bekas telapak kaki manusia purba. Meski bentuknya saat ini sudah amat samar, sebagian orang malah menamainya sebagai tapak kaki Kabayan. Selain itu, ada batu azan di ujung timur berupa dinding batu berbentuk silinder seperti menara. Batu inilah yang kemudian menjadi nama Gunung Menara. Dan satu lagi, Goa Suci atau Goa Soekarno yang terkenal itu. Pendakian semakin berat. Di paruh jalan 3 darah petualang sampai di Goa Gedogan Kuda. Nah pemirsa, ini dia Gua Gedogan Kuda. Tapi kita sama sekali nggak bisa ngeliat sesuatu ya. Sebagai bukti peninggalan sejarah itu. Iya sih, tempatnya tapi lumayan lega dan lumayan nyaman juga sih. Sebagai tempat istirahat,
Ini memang ideal. Nah, setelah kita istirahat, kita lanjutin mencari Gua Soekarno. Kita sekarang istirahat dulu ya. Istirahat sejenak memberikan kekuatan baru. Tetapi tantangan ternyata menjadi semakin berat. Dalam sekejap, tenaga bagai tersedot seketika. Kelelahan menjadi sangat hebat. Akar fikus menjuntai dengan hebat. Dengan susah payah, 3 wanita petualang melanjutkan pendakiannya yang semakin berat menjelang puncak. Beberapa saat kemudian ketiganya tiba di puncak Gunung Munara. Dataran dipenuhi bongkahan batu besar dan goa. Aneka jenis fikus memayungi gunung ini. Udara terasa segar menyejukkan. Sesaat lelah berkurang. Ketiganya kini terpana oleh seceruk kecil di atas batu yang oleh banyak orang dikenal sebagai telapak kaki manusia purba. Ini yang kata orang bekas telapak kaki Kabayan. Wah, coba kita bandingkan dengan telapak kaki kita. Jauh lah. Kalau sekarang beli sepatu kayak gini nomor berapa ya? Gede banget. Tadi tuh. Jangan jadi satu, kasih kita bertiga. Nah, sekarang kita mau mencari batu azan di sebelah timur. Ketiganya bergerak ke arah timur, melintasi dataran dipenuhi semak belukar dan kebun. Perjalanan terasa agak ringan. Batu azan adalah bongkahan batu andesit berbentuk silinder dengan diameter sekitar 2,5 meter yang berdiri menjulang setinggi 12 meter menyerupai menara. Bentuknya yang demikian itulah yang kemudian memberi nama gunung ini sebagai Gunung Munara. Konon siapapun yang datang ke tempat ini harus mengumandangkan azan layaknya orang yang azan di menara masjid. 3 wanita petualang terhenyak akan keindahan alam yang nampak di depan mata. Batu azan menjulang seakan mengucap salam pada bentangan alam nun jauh di bawah. Subhanallah, indah banget. Pemirsa, ini disebut dengan batu azan. Nah, sekarang kita azan dulu ya. Yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Pemirsa, sekarang aku tahu kenapa orang yang datang ke sini selalu azan di batu ini. Itu karena mereka mensyukuri atas kenikmatan yang dilihat di depan mata. Tapi pemirsa, kita masih akan mencari kolam Taman Putri dan mencari Gua Bung Karno. Tapi sekarang kita akan melihat keindahan alam ini dulu ya. Jiwa laksana dicumbu pucuk Kiara. 3 wanita tenggelam dalam kesentosaan hayati. Angan melayang menapaki jejak sejarah yang mungkin tak pernah ada.